Halo halo halo, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Imub Studio. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita yang diambil dari novel yang berjudul Pria Lugu yang Mempunyai Kekuatan Superpower. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa subrek, like dan klik tombol loncengnya ya, biar kalian tahu ketika ada updatean terbaru dari Mimin. Gak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Tidak cuma air spiritual yang saya minum, bahkan saya mandi di danau air spiritual yang ada di belakang rumahnya Mbak Ananta. Juga disuruh makan daging sapi super bakar yang enak sekali, Raja. Jawab Rama sambil cengenges-cengenges dan garuk-garuk kepalanya. Dian, kamu masih muda sudah dikasih asupan seperti itu? Memangnya tubuh fisikmu kuat menahan fluktuasi kekuatan daging sapi super itu? Kembali Raja menanyakan dan lebih penasaran lagi dari sebelumnya. Tadinya rasanya tubuh saya akan terbakar semua Raja. Tapi tiba-tiba Mbah Ananta menendang saya sampai saya terlempar ke danau spiritual itu dan langsung disuruh mandi. Katanya badan saya bau banget, sudah bertahun-tahun tidak mandi. Jawab Rama sambil bercerita awal kejadian hingga akhirnya dia disuruh kembali dan bertemu dengan Ki Buana Abadi yang sekarang menjadi pengawalnya. Setelah lama bercerita, akhirnya Raja menyuruh Rama untuk tinggal di kerajaan menjadi jenderal perang kerajaan. Namun Rama menolak karena dia merasa masih harus mencari pengalaman yang lebih banyak lagi ke depannya. Akhirnya Raja pun memaklumi dan menyerahkan semuanya kepada Rama. Setelah itu Ki Ageng Aksatria dan yang lainnya berpamitan untuk kembali menuju kepada Pokan Daivan sejati. Di perjalanan, Ki Buana Abadi menceritakan jika kelompok KKA semesta punya banyak kelompok-kelompok kecil, diantaranya kelompok macan ngamuk yang rata-rata tingkatan spiritual pengikutnya sudah di ranah kekuatan sejati yang pastinya lebih hebat dibanding dengan kekuatan dari kelompok Geni Pelangi. Kelompok ini anggotanya lebih sedikit dari kelompok Geni Pelangi, hanya sekitar 100 orang saja, namun tingkatan terendahnya adalah kekuatan sejati. Apakah Tuan Muda mampu menghadapi mereka nantinya? Tanya Ki Buana Abadi kepada Rama. Bisa, kalau kerepotan ya panggil saja para dewa, gampang kan? Jawab Rama sambil cengengesan. Apa-apaan manusia ini? Memanggil dewa? Gumam Ki Buana Abadi di dalam hatinya. Kamu bingung? Apa saya panggil satu dewa sekarang? Tanya Rama sambil menantang. Jangan Tuan Muda, nanti seluruh kerajaan ini akan menjadi buta kalau melihat kedatangan dewa. Jawab Ki Buana Abadi dengan wajah ketakutan. Baiklah, tidak usah takut begitu. Nanti kalau dibutuhkan akan aku buktikan omonganku ini, kata Rama. Tuan Muda, jawab Ki Buana Abadi sambil menyuruh elangnya turun karena sudah sampai di Padepokan Daivan sejati. Di kerajaan kini mulai terasa nyaman dan tentram kembali. Raja dan para bawahannya sedang musyawarah mendiskusikan hasil panen masyarakat di tahun ini yang cukup melimpah, sehingga selama 2 tahun ke depan tidak akan kekurangan pasokan pangan. Kita harus bersyukur, karena tahun ini hasil panen dari masyarakat sangat melimpah, sehingga tidak usah khawatir untuk pasokan pangan selama 2 tahun ke depan nanti, kata Raja dan Warsa sambil memegang jenggotnya. Raja, tapi ada kabar dari seorang peramal, yang mengatakan kalau di tahun ini akan ada bencana besar yang menimpa kerajaan ini, Raja, kata seorang adipati kepada Raja. Siapa peramal itu? Apakah peramal itu orang yang bisa dipercaya? Apakah dia orang sakti? Tanya Raja kepada adipati yang sebelumnya bercerita mengenai ramalan. Raja, ramalan orang itu jarang sekali meleset, dan sering menjadi kenyataan. Tuturnya. Di Padepokan, Rama berpamitan kepada Ki Ageng Aksatria untuk pergi mencari pengalaman dan berkelana mengelilingi dunia ini. Paman Guru, Rama pamitan dulu untuk mencari pengalaman di luar, kata Rama sambil berpamitan. Baiklah, hati-hati. Apakah Ki Buana Abadi akan ikut bersamamu?
Tanya Ki Ageng Aksatria, Jinggi Paman Guru. Tapi bawahan-bawahannya sudah disuruh untuk ikut melatih murid-murid padepokan Daivan sejati ini, Guru. Jawab Rama. Oh begitu. Baiklah, apakah akan pergi sekarang juga? Tanya Ki Ageng kembali. Iya Paman Guru, saat ini Ki Buana Abadi sudah menunggu di luar. Jawab Rama kembali. Kemudian Rama keluar dari ruangan Ki Ageng Aksatria menuju Ki Buana Abadi yang sudah berada di atas burung elangnya yang besar dan bersiap untuk terbang. Kita akan pergi kemana Tuan Muda? Tanya Ki Buana Abadi. Kita akan pergi ke kerajaan Singomaung terlebih dahulu. Aku punya seorang teman di sana. Jawab Rama. Baiklah, kerajaan tersebut tidak begitu jauh dari sini. Hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari saja untuk dapat sampai di sana. Kata Ki Buana. 3 hari itu lama, Cok. Kata Rama sambil menabuk kepalanya Ki Buana Abadi yang sekarang terlihat lebih culun dari Rama. Kelompok ini diketuai oleh seorang kakek gemuk yang berjenggot putih. Dia terkenal sangat kejam kepada siapapun. Bahkan murid-murid yang gagal menjalankan perintah darinya, langsung dikasih hukuman dengan diserap seluruh kekuatan dan jiwanya. Ki Buana sudah berkhianat. Target kita kali ini adalah memberi hukuman kepada Ki Buana Abadi. Cari dia. Jangan kasih ampun. Bagi yang bisa membawanya ke hadapanku, akan kuberi hadiah pil peningkatan kekuatan spiritual tingkat peningkatan langit yang bisa membantu kalian untuk menembus serana peningkatan langit dengan cepat. Bentak seorang tua gemuk berjenggot putih yang bernama Mbah Kebo Nyungkur. Baik Tuan, baik Tuan, baik Tuan. Suara-suara yang dikeluarkan oleh para pasukan kelompok macan ngamuk yang rata-rata sudah di tingkatan awal langit itu. Satu persatu dari pasukan kelompok macan ngamuk mulai meninggalkan 2 pertemuan itu. Ada yang terbang, ada yang berubah menjadi asap lalu menghilang, ada yang masuk ke dalam tanah lalu menghilang, ada yang berjalan dan ada yang berlari dengan sangat cepat. Kali ini aku harus bisa membuat kepala kelompok AKA semesta memandangku. Aku harus mendapatkan muka di depannya, gara-gara si kurus jenggot beledek. Gumam Mbah Kebo Nyungkur sambil membayangkan masa lalu. Di masa lalu di mana Mbah Kebo Nyungkur sedang melaporkan di depan kepala kelompok AKA semesta mengenai tugas yang sudah mereka jalankan. Lapor kepala kelompok. Tugas yang panjenengan berikan sudah saya selesaikan semua. Kata jenggot beledek sambil melapor dan sedikit melirik sinis kepada Mbah Kebo Nyungkur. Saya juga akan melaporkan kejadian yang terjadi saat saya akan menyelesaikan tugas yang panjenengan kasihkan Tuan. Kata Mbah Kebo Nyungkur, saat saya sedang bertarung dengan siluman harimau dan serigala yang sangat banyak, dan hampir saja saya akan membunuh raja dari harimau tersebut, tiba-tiba jenggot beledek datang dan menghalangi serangan saya, sehingga siluman harimau itu bisa melarikan diri. Lanjut Mbah Kebo Nyungkur. Siapa yang menghalangimu, Mbah? Saat itu aku sedang terlempar karena terkena pukulan dari siluman singa yang membuatku terjatuh tepat di depanmu saat itu. Bahkan saat itu kau pun hampir saja membunuhku dengan kekuatanmu itu. Jawab jenggot beledek, andai saja saat itu kau tidak jatuh tepat di depanku. Aku sudah membunuh siluman harimau itu. Bagaimana mungkin aku tidak marah dan ingin sekali membunuhmu? Usaha yang sudah kau lakukan kau gagalkan hanya dengan jatuhmu itu saja. Bentak Mbah Kebo Nyungkur. Bagaimana kau bisa mengalahkan siluman singa itu jenggot beledek? Tanya kepala kelompok AKA semesta yang masih juga belum terlihat bentuk mukanya. Setelah saya terjatuh tepat di depan Mbah Kebo Nyungkur, saya ditendang olehnya dan terlempar kembali ke hadapan siluman singa yang terlihat sudah terluka parah karena mendapatkan serangan dari saya sebelumnya, sehingga saya bisa menghabisinya dengan mudah. Ki Jenggot Beledek menerangkan. Baiklah, aku sudah berkali-kali mengatakan, siapapun yang berhasil membawa inti aura siluman dia yang akan aku beri kekuatan, dan siapa yang gagal akan aku hukum. Kata kepala kelompok AKA semesta dengan sedikit menengok ke belakang. Kembali ke saat ini,
Mbah Kebo Nyungkur terlihat garang dan ingin sekali membalas dendam kepada Ki Jenggot Beledek gara-gara kejadian tersebut, yang membuat Mbah Kebo Nyungkur diasingkan di dalam goa dan diharuskan membuat kelompok kecil. Kruyuk, kruyuk. Terdengar suara dari perut Ki Buana Abadi. Kamu laparkah, Ki? Iya Tuan Muda. Jawab Ki Buana Abadi. Baiklah, kita turun dulu untuk makan di bawah. Kali saja ada sesuatu yang menarik juga di bawah sana, kata Rama. Sesampainya di sebuah kedai makanan, Rama dan Ki Buana Abadi memesan makanan, dan di belah meja makannya ada beberapa orang yang sedang menggosip. Gara-gara kelompok Geni Pelangi dikalahkan, sekarang dunia semakin tidak tentu, kata salah seorang. Benar, sekarang kelompok Macan Ngamuk sudah memerintahkan 7 anggota terkuatnya untuk mencari pemimpin kelompok Geni Pelangi yang kabarnya bergabung dengan pihak kerajaan. Lanjut yang lainnya. Katanya yang mengalahkan ketua kelompok Geni Pelangi anak muda yang titik kekuatan pertamanya saja belum terbuka. Andai saja aku bisa bertemu dengannya, anakku akan kukawinkan dengannya. Dia pasti orang yang luar biasa hebatnya. Jawab yang lain lagi. Benar, mungkin saking hebatnya dia bisa menyembunyikan kekuatan aslinya itu. Rama yang mendengarkan gosipan dari meja sebelah bertanya. Ketujuh orang yang diutus tingkatannya sudah di ranah apa, Ki? Ada 4 orang yang sudah di ranah penguasaan langit, 2 orang di tingkat peningkatan langit, dan 1 orang sedang di tahap tingkat langkah awal dewa, Tuan Muda. Jawab Ki Buana Abadi. Oh, keahlian mereka apa saja? 2 orang ahli di penguasaan guntur langit, 1 orang di penguasaan bayangan dengan kecepatan yang luar biasa, 2 orang sangat ahli dalam pengendalian racun, 1 orang punya kekuatan yang bisa menghancurkan gunung dengan pukulan bogem raksasanya, dan 1 lagi yang sudah di tahap langkah awal dewa, dia sangat ahli membuat ilusi, kata Ki Buana Abadi. Oh, baiklah, kamu perempuan desa tak tahu diri, sudah mencuri tidak mau mengaku. Terdengar teriakan seseorang dari luar kedai. Rama langsung keluar melihat suasana yang terjadi di luar kedai. Ada apa, Paman? Kenapa gadis kecil ini diikat? Dia makan di kedaiku banyak sekali dan tidak mau membayar. Dasar sampah! Bentaknya. Sebentar, Paman, berapa yang harus dibayarkan? 10 keping emas. Jawabnya. Hah? Makan sebanyak itukah? Tanya Rama sambil kaget. Ini ambil 11 keping emas, lepaskan gadis kecil itu sekarang, lanjut Rama. Terima kasih Tuan Muda, hidup saya sekarang sudah di tangan Anda, kata gadis kecil tersebut yang bernama Purwati. Masuklah bersamaku, kita makan di dalam, kebetulan pesanan kita juga belum disiapkan. Rama menawarkan. Terima kasih banyak Tuan Muda, jawab Purwati kembali. Mereka akhirnya masuk ke dalam kedai dan makan hidangan yang sudah disiapkan. Nama kamu siapa gadis kecil? Tanya Rama kepada gadis itu. Purwati, Tuan Muda. Ayah dan ibumu di mana? Kenapa kamu pergi sendirian di tengah kota yang ramai seperti ini? Tanya Rama kembali. Ayahku seorang petani di desa. Ibuku sudah tiada saat aku masih bayi, dan aku ingin mencari pengalaman hidup. Akhirnya aku pergi ke sini. Ternyata hidup di sini begitu merepotkan, jawab Purwati. Hahaha, kamu masih terlalu kecil. Nanti ikut saja denganku, sambil melihat dunia yang sangat luas ini. Rama menawarkan. Baik Tuan Muda. Jangan panggil aku Tuan Muda. Panggil saja kakak, namaku Rama. Lanjut Rama.
Setelah mereka kenyang, lalu mereka melanjutkan perjalanan menggunakan burung elang besarnya Ki Buana Abadi. Kak Rama, aku baru pertama kali melihat suasana kota dari ketinggian, ternyata sungguh indah sekali Kak. Kamu pernah belajar bela diri Kak? Tanya Rama. Aku pernah Kak, tapi karena aku sangat lemah, jadi lagi-lagi aku dikeluarkan dari padepokan. Jawab Purwati. Kenapa kamu sangat lemah? Aku hanya bisa membuka titik kekuatan awal saja, dan tidak bisa berkembang lagi. Jawabnya. Hahaha, kamu masih mending. Kakakmu ini bahkan titik kekuatan pertama pun tak mampu membukanya sampai sekarang. Hahaha. Jawab Rama sambil tertawa. Kak Rama bohong. Aku orang yang tak pandai berbohong adikku. Jangan-jangan dia juga punya satu paru-paru di sebelah kanan dan ginjal ganda? Gumam Rama dalam hati. Apa baiknya aku tanyakan ke Mbah Ananta saja ya? Lanjutnya dalam gumamannya. Rama kemudian duduk sila di atas punggung elang itu dan memejamkan matanya. Mbah, Rama ketemu sama seorang gadis kecil. Dia tidak mampu membuka titik kekuatan keduanya. Apakah dia juga termasuk orang yang spesial juga? Tanya Rama dalam teletabisnya. Telepatin maksudnya. Woi bocah, kowe tahu tidak? Kakekmu ini lagi istirahat, malah dibangunin cuma buat ditanyain masalah sepele begitu. Jawab Mbah Ananta di teletabisnya. Waduh Mbah, maaf Mbah, silahkan dilanjutkan istirahatnya. Jawab Rama dengan wajah yang merasa tidak enak hati. Siapa nama gadis kecil itu? Tanya Mbah Ananta. Namanya Purwati Mbah, dia dari desa Gunung Lor, anak seorang petani. Jawab Rama. Baiklah, kamu turun dulu di bukit yang ada di depanmu. Aku kesana sekarang. Jawab Ki Ananta. Ki Buana, kita istirahat dulu di bukit itu. Kata Rama sambil menunjuk ke sebuah bukit yang ada di depannya. Baik Tuan Muda. Jawab Ki Buana Abadi. 5 jam kemudian, datanglah Mbah Ananta menemui Rama yang sedang bermeditasi dan langsung memukul kepalanya. Hei bocah, aku sudah datang, kenapa tidak menyambutku? Kata Mbah Ananta. Dengan wajah kaget, Rama membuka matanya dan langsung menyambut Mbah Ananta. Ki Buana Abadi dan Purwati terlihat sedang tidur. Gadis kecil inikah yang kau bilang itu? Tanya Mbah Ananta. Mbah. Gadis ini mempunyai 2 paru-paru, tapi kenapa dia tidak bisa membuka kekuatan keduanya ya? Ini lebih aneh dari Rama. Paru-parunya normal tapi dia punya ginjal ganda. Jika dia memakan daging sapi supermaka di dunia ini, bahkan di alam manapun tidak akan ada yang dapat mengalahkannya nanti. Jawab Mbah Ananta. Terus bagaimana selanjutnya Mbah? Apa gadis kecil ini harus dibawa ke rumah si Mbah? Tanya Rama. Belum waktunya, nanti saja. Ketika waktunya tepat, anak ini akan datang sendiri ke gunung dan menemuiku. Untuk saat ini aku titipkan buah ini biar dia makan. Kata Mbah Ananta sambil mengambil buah yang bentuknya mirip anggur. Baik Mbah. Kamu duduk, aku akan membukakan titik kekuatan pertamamu, agar nantinya kamu bisa membuka titik kekuatan yang lainnya. Jika titik pertama sudah terbuka, maka efek kekuatan dari air spiritual dan daging sapi yang pernah kau makan akan lebih besar nantinya. Kata Mbah Ananta aja. Mbah. Rama duduk bersila sambil memejamkan matanya. Dan Mbah Ananta menempelkan telunjuknya di kening Rama. Keluarlah cahaya terang yang membuat Rama sedikit merasa kesakitan di bagian kanan bawah perutnya, dan membuat Purwati terbangun dari tidurnya. Kak Rama, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Purwati. Rama tidak menggubris pertanyaan dari Purwati.
dan tetap fokus sambil menahan rasa sakit di tubuhnya itu. Tak lama kemudian, proses pembukaan titik kekuatan pertama selesai dan Mbah Ananta langsung menemui Purwati. "Gadis kecil, sepertinya kamu juga masih gadis keturunanku. Perlihatkan bagian kepalamu itu," kata Mbah Ananta. Purwati menurut dan membalikkan badannya lalu menyibakkan rambutnya ke atas. Mbah Ananta menempelkan telapak tangannya tepat di bawah kepala bagian belakangnya. "Sudah, kamu memang gadis keturunanku. Pantas saja kamu mempunyai keanehan. Kamu jangan kaget. Mulai besok kamu sudah bisa melihat tingkat kekuatan orang lain, kecuali tingkat kekuatannya Rama saja," kata Mbah Ananta kembali. "Begitukah, Mbah? Terus kalau sudah tahu kekuatan lawannya, Purwati harus ngapain, Mbah?" tanya Purwati sambil garuk-garuk kepala. "Ya nanti si mbahmu ini ajarin kamu seni bela diri pedangnya," kata Mbah Ananta. "Asik, Kak Rama, Purwati mau diajarin seni bela diri pedang sama si Mbah," kata Purwati manja di hadapan Rama. "Ya, tapi nanti ya, untuk saat ini temani Kak Rama keliling dunia dulu ya," kata Rama sambil mengelus elsu kepala Purwati. "Gadis kecil, ini ada pil untuk ayahmu, kasihkan ke dia, dan suruh diminum sehari 5 kali, agar titik kekuatan yang sudah rusak kembali normal, dan bilang ke dia, kata si Mbah ayahnya harus menanam tanaman-tanaman herbal," kata Mbah Ananta. "Di Mbah." Mbah Ananta pun terbang kembali ke gunung. Tiba-tiba terdengar suara minta tolong dari jalan yang tidak jauh dari lokasi Rama. Ki Buana Abadi dan Purwati beristirahat. "Purwati, ayo ikut dengan Kak Rama lihat ada apa di jalan itu. Sekalian bangunkan Ki Buana Abadi itu, tidur udah mengalahkan kebo," kata Rama. "Baik Kak Rama." Tibalah mereka bertiga di depan para begal hutan yang sedang merampok sekawanan orang yang membawa kereta panggul. "Hei, kalian lagi pada ngapain?" tanya Rama. "Bocah, kamu tidak usah ikut campur, ini urusan orang dewasa," bentak salah seorang begal itu. "Purwati, coba gunakan matamu untuk mendeteksi kekuatan orang-orang ini," bisik Rama kepada Purwati. Purwati langsung menutup matanya dan membukanya kembali. Tiba-tiba mata Purwati berubah menjadi warna hijau dan mampu melihat tingkat kekuatan orang-orang yang di sekitarnya. Hanya kekuatan Rama saja yang tidak terlihat sama sekali. "Kak Rama, orang yang memegang pedang besar itu tingkat spiritualnya sudah dirana menaiki langit dan tingkat kekuatan fisiknya sudah disabuk pelangi tahap 1. Orang yang memegang kapak, tingkat kekuatannya di tingkat pengembangan tapi kekuatan fisiknya sudah disabuk putih tingkat 3. Yang lain masih di tingkatan sabu ungu dan tingkat spiritualnya masih di tingkatan pengembangan semua," jawab Purwati. "Oh, baiklah, Ki, habisi mereka semua. Kekuatanmu akan sangat enteng untuk menghabisi mereka semua," disuruh Rama. "Baik Tuan Muda," jawab Ki Buana Abadi. "Kalian, serang mereka!" teriak orang yang membawa pedang besar kepada pasukannya. Mereka pun langsung maju menyerang Ki Buana Abadi, tapi cukup dengan menggerakkan satu tangannya saja, mereka semua terlempar sangat jauh. "Hei orang tua, kau berani menghabisi anak buahku, terimalah seranganku ini," kata orang yang membawa kapas sambil mengangkat kapaknya ke atas kepalanya. Kekuatan energi spiritual yang sangat luar biasa keluar dari kapaknya membentuk cahaya emas yang berbentuk kapak yang sangat besar di atasnya. "Matilah kalian!" teriaknya sambil mengayunkan kapaknya ke hadapan Ki Buana Abadi. Dengan tenangnya Ki Buana Abadi menangkap kapak yang jatuh tepat di atas kepalanya hanya dengan 2 jarinya saja, dan melemparnya ke samping membuat orang yang memegang kapak itu terpental dan mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. "Kakak, aku tak mampu melawan orang tua ini," katanya sambil jongkok menahan sakit. "Baiklah, kini giliranku melawanmu orang tua," teriak orang yang membawa pedang besar sambil mencabut pedangnya dari wadahnya. Pedang langit membelah bumi.
Hancurkan! Teriak orang itu sambil memegang pedang tersebut di depan wajahnya dan keluarkan ribuan pedang-pedang kecil berwarna merah yang mengarah langsung ke Ki Buana Abadi. Ki Buana Abadi membuat penghalang untuk orang-orang yang ada di belakangnya, dan dia menepis semua pedang yang menghampirinya hanya dengan satu tangannya saja. Hei bocah, ilmu murahan seperti ini kau pamerkan di depanku? Kata Ki Buana Abadi sambil meremehkan. Kak Rama, sebenarnya siapa orang tua ini kak? Tanya Purwati. Dia mantan ketua kelompok Geni Pelangi. Hah? Pantas saja kekuatannya sudah di tingkat langit pertama, kata Purwati. Ki Buana Abadi mengangkat satu telunjuknya dan langsung diarahkan ke orang yang memegang pedang besar itu. Lihat kekuatanku ini. Lihat baik-baik bocah. Teriak Ki Buana Abadi. Wus, kilatan petir ungu meluncur ke depan orang yang memegang pedang besar itu, dan mengenai tepat di dadanya yang membuatnya terpental ke belakang. Orang tua, jika kamu berani membunuhku, maka kamu akan berhadapan dengan kelompok Geni Pelangi. Kata orang yang memegang pedang besar itu sambil memuntahkan banyak sekali cairan merah dari mulutnya. Apa kau bilang, kelompok Geni Pelangi tidak punya bawahan seperti kalian? Bentak Ki Buana Abadi yang merasa kelompoknya sudah dilecehkan. Kalian pantas mati. Lanjutnya,